Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Khonafidina azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami menceritakan kepadamu berita tentang Ashabul Kahfi dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Wazidnahum huda, dan kami menambahkan untuk mereka petunjuk. Wa rabatna ala qulubihim, dan kami kokohkan hati mereka. Idh qamu, ketika mereka berdiri. Faqalu, mereka pun berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi. Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kami tidak akan menyembah sesembahan selainnya. Laqad qulna idzan syatata. Sungguh, jika kami berkata seperti itu, yakni menyembah kepada selainnya, maka kita mengucapkan perkataan yang zalim. Nah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, hada syuru'un fi tafsir qissatihim wa anna Allah yaqussuha
ala nabiyhi bil haqqi was sidqi alladhi ma fihi syakkun wala syubhatun biwajhin minal wujuhi. Ayat ini merupakan permulaan untuk merinci kisah Ashabul Kahfi. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah Ashabul Kahfi kepada nabinya dengan kebenaran, dengan kejujuran. Tidak ada di dalamnya keraguan, tidak ada syubhat dari segala sisi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Wa hadha min jumu'il qillah. Yadullu dhalika ala annahum dunal asrah. Amanu billahi wahdahu la syarika lahu min duni qaumihim. Fasakarallahu lahum imanahum fazadahum huda ay bisababi asli ihtidaihim ilal iman zadahumullahu minal huda alladhi wal ilmun nafi wal amalus salih kama qala ta'ala wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb-Nya. Lafaz fityatun termasuk menggunakan wazan jam'ul qillah. Hal itu menunjukkan bahwa jumlah mereka di bawah 10. Mereka beriman kepada Allah yang satu. Tidak ada sekutu baginya. Berbeda dengan kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih atas keimanan mereka. Maka Allah pun menambah mereka petunjuk. Yakni dengan sebab mereka memiliki dasar keimanan. Allah Ta'ala menambahkan kepada mereka petunjuk. Yakni berupa ilmu yang bermanfaat dan amal solih. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menambah untuk orang-orang yang di atas petunjuk dengan tambahan petunjuk. Wa abatna ala qulubihim ay sabbarnahum wa thabbatnahum wa ja'alna qulubahum mutmainnatan fi tilkal halatil muz'ijati wa hadha min lutfihi ta'ala bihim wa birrihi an waffaqahum lil imani wal huda was sabr was sabat wat tuma'ninah. Dan kami kokohkan hati mereka, yakni kami bikin mereka sabar. Kami bikin mereka kokoh. Kami jadikan hati mereka tenang dalam keadaan yang sangat menggoncangkan dan menggelisahkan.
Ini merupakan bukti kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka dan kebaikannya. Allah memberi taufik mereka untuk beriman, memberi hidayah, memberi kesabaran, keteguhan, dan ketenangan jiwa. Idh qamu faqalu Rabbus samawati wal ard. Ay alladhi khalaqana wa razaqana wa dabbarana wa rabbana huwa khaliqus samawati wal ardi al-munfaridu bi khalqi hadhil mahluqatil azimati alla tilkal awthanu wal asnamu allati la tahluku wa la tarzuku wa la tamliku naf'a wa la darra wa la mautan wa la hayatan wa la nusura. Ingatlah ketika mereka berdiri, kemudian mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Dialah yang menciptakan kami, memberi rezeki kami, mengatur dan mengurus kami. Dialah yang menciptakan langit dan bumi sendirian dalam menciptakan makhluk yang besar. Bukan berhala dan patung-patung yang tidak mampu menciptakan, tidak mampu memberi rezeki, tidak mampu memberi manfaat, tidak pula menolak madarat, tidak mampu mematikan, tidak mampu menghidupkan, tidak mampu mengumpulkan kembali yang telah mati. Fastadallu bitauhidir rububiyyati ala tauhidil ilahiyah. Wa lihada qalu lan nad'uwa min dunihi ilaha ay min sa'iril mahluqat. Laqad qulna idzan ay in da'awna ma'ahu alihatan ba'dama alimna annahu rabbul ilahu alladzi la tajuzu wa la tanbaghi ibadatu illa lahu syatata ay mailan 'aziman 'anil haqq wa tariqan ba'idatan 'anis shawabi fajama'u bainal iqrari bi tauhidir rububiyyati wa tauhidil ilahiyyati wal tizami dzalik wa bayan annahu al-haq wa ma siwahu batil wa hadha dalil ala kamali ma'rifatihim bi rabbihim wa ziyadatil huda minallahi lahum. Mereka berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Oleh sebab inilah mereka mengatakan kami tidak akan menyembah sesembahan selain Allah dari seluruh makhluk yang ada. Sungguh, kalau kami mengatakan seperti itu, yakni kalau kami menyembah sembahan-sembahan bersama dengan menyembah Allah, padahal kita telah mengetahui bahwa Dia adalah Rabb al-Ilah yang tidak boleh dan tidak pantas kita beribadah kecuali kepadanya, maka itu merupakan kedzaliman, yakni pelencengan yang sangat besar dari al-haq, jalan yang jauh dari kebenaran. Mereka menyatukan antara pengakuan terhadap tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah serta konsekuensinya.
dan menjelaskan bahwa itu adalah yang benar. Adapun selain itu adalah kebatilan. Dan ini merupakan dalil betapa sempurna tingkat pengetahuan mereka terhadap Rabb mereka dan menunjukkan kelayakan mereka mendapat tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wallahu taala a'lam bissawab. Khonafidina azakumullah, setelah kita membaca ayat yang ke-13 sampai 14 dari surah Al-Kahfi, maka kita bisa mengambil beberapa faidah darinya. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Annal qissata ashabil kahfi. Anna qissata ashabil kahfi minal qasasi minal qasasi as-sadiqah la syakka fiha wala subhata biwajhin minal wujuh. Anna qissata ashabil kahfi minal qasasi as-sadiqah allati la syakka fiha wala syubhata biwajhin minal wujuh. Bahwa sesungguhnya kisah tentang Ashabul Kahfi termasuk di antara kisah-kisah yang benar. Tidak ada keraguan, tidak ada syubhat di dalamnya dari segala sisi. Barakofikum. Berarti ini bukan kisah fiktif, ya, tapi kisah nyata. Tidak dibuat-buat. Al-faidatu asaniyah. Anna ashabal kahfi hum fityatun dunal asrah. Lianna
lafdhu fityah min jumu'il qillah. Di anna lafdhu fityah min jumu'il qillah. Bahwa Ashabul Kahfi merupakan pemuda-pemuda. Nah, bukan anak-anak, bukan pula bapak-bapak tua, ya. Tapi apa ini? Pemuda-pemuda yang jumlahnya di bawah 10. Dikarenakan lafaz fityatun termasuk menggunakan sighat atau wazan jam'ul qillah. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Arab di sana ada jam'u taksir. Jam'u taksir itu jamak yang tidak beraturan, yang merubah lafaz mufradnya secara tidak beraturan, ya. Nah, jam'u taksir ini ada dua macam. Ada jam'ul kasrah. Yang kedua jam'ul qillah. Jam'ul kasrah ini digunakan untuk jamak 10 ke atas. Ya. Yang jumlahnya 10 apa ini? Ke atas. Sedangkan jam'ul qillah ini digunakan untuk jamak yang jumlahnya 10 ke bawah. Nah, di antara bentuk wazan jam'ul qillah ialah fi'lah. Fityatun. Fi'latun. Berarti ini menunjukkan jumlah Ashabul Kahfi di bawah 10. Bagaimana nanti penjelasan tentang ayat mengenai jumlah mereka yang diperselisihkan, ya. Di sini menunjukkan bahwa As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala menggunakan dalil bahasa Arab, ya, kaidah bahasa Arab untuk menetapkan jumlah Ashabul Kahfi. Tapi beliau tidak menyebutkan secara jelas berapa nominalnya, yang jelas di bawah 10 begitu, ya. Karena itu termasuk perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setidaknya ada petunjuk yang mengarah pada jumlah di bawah 10 dengan adanya lafaz fityah. Nah, termasuk bentuk jam'ul qillah. Namun perlu diketahui bahwa terkadang dalam penggunaan jam'ul kasrah dipakai untuk jam'ul qillah. Sebaliknya, jam'ul qillah dipakai untuk apa ini? Jam'ul kasrah. Tapi itu cuma terkadang, ya. Barakallahu. Baik, untuk mengetahui bentuk-bentuk jam'u taksir, baik jam'ul kasrah atau jam'ul qillah, ini bersifat sama'i. Ya, harus banyak menghafal kosakata, mufradat di kamus-kamus bahasa Arab. Barakallahu. Baik, sehingga tahu lafaz ini menggunakan jam'ul kasrah atau jam'ul qillah. Nah, al-faidatu as-sadisah. Anna ziyadatal huda anna
ziyadatal huda huwa al-ilmu nafi wal amalus salih. Bahwa yang dimaksud dengan penambahan petunjuk, penambahan hidayah bagi mereka yang sudah mendapat hidayah adalah diberi kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan beramal solih. Jadi orang itu kalau sudah berada di atas petunjuk, istiqomah di atas petunjuk, maka Allah Ta'ala akan menambah petunjuk untuknya, yakni akan memberi kemudahan baginya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan memberi kemudahan baginya untuk beramal solih. Tapi kalau dia ilmunya tidak bermanfaat, amalnya semakin hari semakin tidak solih, berarti dia tidak mendapat ziyadatul huda. Tapi dia mendapat apa ini? Nuqsanul huda. Kekurangan petunjuk. Ya. Nah, barakallahu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ziyadatul huda. Amin. Al-faidatu ar-rabi'ah. Anna tauhidar rububiyah. Anna tauhidar rububiyati yastalzimu tauhidal uluhiyah. Wadhalika qauluhu ta'ala faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan. Bahwa tauhid rububiyah itu mengharuskan untuk bertauhid uluhiyah. Maksudnya orang yang mengakui bahwasanya Allah Ta'ala itu Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, maka wajib baginya untuk bertauhid uluhiyah, yakni hanya beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala
Faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lanad'u min dunihi ilaha. Ashabul Kahfi berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Berarti tauhid apa ini? Rububiyah. Lanad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan menyembah sesembahan selainnya. Ini tauhid apa ini? Uluhiyah. Sehingga seorang itu baru dikatakan sebagai mukmin muwahhid ketika tauhid rububiyahnya tadi menjadikannya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Jadi gak cukup kalau cuma mengakui bahwasanya Tuhanku ialah Allah Rabbus samawati wal ard. Kemudian dia meninggalkan syariat. Kemudian dia tidak beribadah kepada Allah. Maka itu belum cukup untuk menjadikannya sebagai seorang apa ini? Mukmin muwahhid. Sampai dia menjalankan syariat Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Al-faidatu al-khamisah. Anna man asbata tauhidal ar-rububiyah. Anna man asbata tauhidar rububiyah wa ankara tauhidal uluhiyah faqad mala mailan aziman alil haq. Faqad mala mailan aziman alil haq. Wa dzalika qaulu ta'ala laqad qulna idzan syatata. Barang siapa yang menetapkan tauhid rububiyah, yakni hanya mengakui bahwa Allah adalah Rabb-Nya langit dan bumi, dan dia mengingkari tauhid uluhiyah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka sungguh dia telah melenceng jauh dari kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad qulna idzan syatata. Kalau kita mengatakan yang demikian, yakni menetapkan Allah hanya Rabb langit dan bumi, tapi kita tidak beribadah kepadanya saja, berarti kami telah melenceng dari kebenaran dengan pelencengan yang sangat jauh. Kami telah berbuat zalim. Barakallahu fikum. Al-faidatu as-sadisah. Fi hadhil ayah
fi hadil ayah. Dalilun ala kamali ma'rifati ashabil kahfi, ala ma'rifati ashabil kahfi. Dalilun ala kamali ma'rifati ashabil kahfi bi rabbihim. Wa quwwati imanihim wa tauhidihim. Di dalam ayat ini terdapat dalil tentang kesempurnaan pengetahuan Ashabul Kahfi terhadap mereka dan kekuatan iman dan tauhid mereka. Nah, jadi Ashabul Kahfi itu dengan tegas di hadapan kaumnya menyatakan bahwa Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi, dan kami tidak akan menyembah sesembahan selainnya. Dan mereka siap menanggung resiko apapun dan konsekuensi apapun atas keyakinannya tadi. Di saat kaumnya, mereka semuanya masih menyembah patung-patung dan berhala. Barakallahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi karamah yang luar biasa untuk Ashabul Kahfi. Diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejahatan kaumnya dengan ditidurkan di dalam gua selama 309 tahun. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tafadhalu barakallahu.